Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita telah memasuki tahun ajaran baru, tahun ajaran 2020 dan 2021. Nah, ini adalah pertemuan pertama kita pada pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran awal ini, kita akan mempelajari tentang limit fungsi. Jadi, bab 1 untuk matematika peminatan kelas 12 adalah materi limit fungsi. Selanjutnya, syarat untuk mempelajari materi limit fungsi yaitu sebagai berikut. Jadi yang pertama kita pelajari adalah limit fungsi trigonometri. Materi prasyaratnya kalian harus tahu tentang identitas fungsi trigonometri. Nah, di sini identitas fungsi trigonometri yang pertama kalian pernah pelajari di kelas 1 dan kelas 2. Untuk identitas trigonometri yang pertama, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Tan kuadrat alfa ditambah 1 itu sama dengan secant kuadrat alfa. Kotangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan cosecant kuadrat alfa. Sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Cos 2 alfa sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 kurang tan kuadrat alfa. Kotangen 2 alfa sama dengan kotangen kuadrat alfa kurang 1 per 2 kotangen alfa. Jadi identitas fungsi trigonometri ini wajib kalian hafalkan. Silahkan dicatat di bukunya masing-masing dan silahkan dihafal. Ini untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan materi limit fungsi trigonometri. Selanjutnya kita akan masuk materi pokok kita untuk limit fungsi. Kita berfokus ke bagian A, limit fungsi. Limit fungsi trigonometri. Kalian patokannya ada 2 di sini. Limit x menuju 0, sin x per x sama dengan 1. Limit x menuju 0, tan x per x sama dengan 1. Jadi untuk pembelajaran awal kita berfokus ke limit fungsi trigonometri. Jadi ini adalah materi-materi pokok yang akan kita pelajari. Silahkan dicatat materi-materi pokoknya. Jadi di sini patokannya di sini sin x per x. Nah, di sini dari mana dapat 1? Di sini rumusnya jika bentuknya sin x per x, koefisien x pada pembilang dibagi koefisien x pada penyebut, itu hasilnya yang ini. Jadi di sini koefisiennya x adalah 1. Koefisiennya penyebutnya juga 1. Jadi 1 per 1 sama dengan 1. Kemudian tan x per x di sini koefisien x 1, koefisien x di sini juga 1. Jadi 1 per 1 sama dengan 1. Jika bentuknya seperti ini, maka koefisien pembilangnya, koefisien x pada pembilang dibagi koefisien x pada penyebut. Ini khusus untuk bentuk sin dan tang. Ini tidak berlaku untuk bentuk cosecant. Dan ini tidak berlaku untuk bentuk cos dan yang lainnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh soal limit fungsi trigonometri. Jadi perhatikan di sini soal yang pertama, limit x menuju 0 sin 2x per x. Jadi caranya lihat koefisien pada pembilang, koefisien x pada pembilang yaitu 2. Berarti kita tuliskan di sini 2. Kemudian penyebutnya itu koefisiennya berapa?
Di sini koefisien dari X yaitu 1, berarti 2 per 1 sama dengan 2. Selanjutnya, limit X menuju 0, soalnya di sini 6 sin 2X per 3X. Caranya di sini lihat, ini 6, ini merupakan koefisien, jadi langsung kita tulis. Perhatikan di sini sin 2X per 3X. Jadi koefisien 2X yaitu 2. Jadi di sini ini kan 6 kali sin 2X. 6 kali 2, dari mana dapat 2? 2 itu koefisien dari X per 3. Dari mana dapat 3? Koefisiennya dari X pada penyebut. Jadi hasilnya 6 kali 2 per 3 sama dengan 4. Contoh selanjutnya, perhatikan di sini limit X menuju 0, 3X tambah sin 4X per 5X kurang tan 2X. Jika soalnya seperti ini, kita arahkan semua suku-suku di sini kita bagi dengan X. Kenapa kita bagi dengan X? Supaya bentuknya dari sini nanti sin 4X per X. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Semua suku kita bagi dengan X. Jadi 3X ini kita bagi dengan X. Sin 4X kita bagi dengan X. Begitupun dengan penyebutnya, semuanya kita bagi dengan X. Nah, perhatikan. 3X bagi X, berarti X-nya kan X bagi X 1. Berarti habis kan? 3 kali 1, 3. Karena ini X-nya bisa kalian coret. Kemudian sin 4X per X. Nah, ini sudah bentuk umumnya dari materi kita. Jadi, selalu arahkan supaya bentuknya sin NX per C. Atau selalu arahkan supaya bentuknya sin per. Nah, perhatikan di sini koefisien dari X itu 4, koefisien dari X itu 1, berarti 4 bagi 1 kita dapat di sini 4. Di sini 5X bagi X, ini X-nya bisa dicoret atau bernilai 1, itu hasilnya 5. Dikurang tan 2X. Di sini kan 2X, koefisiennya pada pembilang itu 2, koefisiennya pada penyebut itu 1. 2 bagi 1, 2. Jadi, kita selalu arahkan bentuknya seperti ini. Sin, koefisien, kemudian X, per koefisien X. Makanya kita bagi tadi semuanya dengan X, supaya bentuknya berubah menjadi seperti ini, dan seperti ini. Bentuk sin dan tannya. Jadi kita bisa langsung membagi koefisien pembilang dan penyebut. Nah, di sini 3 tambah 4, 7, 5 kurang 2 sama dengan 3. Hasilnya 7 per 3. Silahkan dicatat semua contoh soalnya, ada 3 contoh soal. Selanjutnya, ada soal, silahkan latihan mengerjakan soal mengenai limit fungsi trigonometri. Ada 6 soal, silahkan dikerjakan, kemudian kumpulkan melalui Google Classroom. Selamat mencoba.